Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself, my name is Arya Alfian Desa. I am from class Information System I. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan akan menjawab mengenai proyek ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Operasi. Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa soal yang memang akan saya jelaskan nanti di dalam persentase ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kongruensi, dan nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya, dari beberapa tema di atas ini saya nanti akan menjelaskan tentang deadlock ya. Namun di sini ada mutual inclusion, deadlock, starvation, dan juga sinkronisasi. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang deadlocknya saja. Kemudian nanti setelah kita penjelasan ini saya akan membuat tentang simulasi dari proses yang akan kita laksanakan nanti. Oke, next. Pertama itu konkurensi ya, konkurensi ini ya, yang sampai salah menyebutkan. Oke, perlu kita ketahui bahwasanya konkurensi merupakan sebuah landasan umum perencanaan sistem operasi yang memang di dalamnya ada proses-proses yang sering disebut dengan konkurensi tersebut. Nah, namun jika berada pada saat yang sama dikatakan sebagai landasan umum perancangan sistem operasi, karena dalam penciptaan suatu sistem operasi tersebut umumnya harus bisa menjalankan beberapa proses, yang lebih dari satu proses yang memang pada saat yang samaan. Jadi memang kongruensi ini adalah suatu proses-proses yang dimana kita bisa berjalan secara bersamaan gitu, proses sistem operasi tersebut. Oke, lanjut. Kita ke deadlock yang memang menjadi salah satu tema pada yang saya bawakan ini, yaitu deadlock ya. Perlu kita ketahui ya, masalah pada deadlock ya. Permasalahan deadlock saling terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok. Nah, diblok nih, di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya yang menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Jadi saling menunggu antara beberapa proses agar proses tersebut lancar. Nah, bisa kita dengarkan beberapa kasus deadlock juga terjadi ketika OS Linux dijalankan dari setiap shift. Nah, proses yang mengakses USB device akan mengalami deadlock. Nah, hal ini disebabkan fungsi scheduler pada kernel yang digunakan tidak menyimpan state sebelum sleep, hingga ketika kernel dijalankan kembali proses-proses menggunakan USB device tersebut menunggu giliran akses, sementara scheduler tersebut menjadwalkan masing-masing proses. Nah, jadi memang pada permasalahan deadlock ini scheduler dan ini harus berjalan dengan bersamaan gitu. Jadi jangan sampai satu hal ini bersamaan namun saling memblok gitu. Jadi memang sudah semestinya tugas dari deadlock ini adalah memblok salah satu sistem yang sedang bekerja agar pengerjaan itu maksimal, seperti itu. Nah, di sini ada cara untuk mencegah deadlock tersebut. Yang pertama, sedapat mungkin tidak mempergunakan mutual exclusion. Yang memang mutual exclusion ini yaitu sistem pengerjaan yang dilakukan secara bersamaan. Jadi harus satu-satu. Ketika memang satu sistem operasi itu kita kerjakan harus secara struktural, seperti itu. Yang kedua, jika proses sedang memegang sumber daya tertentu untuk meminta berikutnya proses, harus melepas dulu sumber daya yang dipegang. Nah, tadi yang saya jelaskan ini masih sangkut pautnya dengan mutual exclusion tadi. Jadi memang ketika kita ingin menjalankan sebuah proses, kita harus mengeluarkan ataupun mematikan dulu suatu proses tersebut ya, agar proses yang akan kita jalankan bisa berjalan dengan yang kita harapkan, seperti itu. Selanjutnya, setiap proses harus meminta sumber daya yang diperlukan secara sekaligus dan tidak berlanjut sampai semua diberikan. Selanjutnya, beri pengurutan linear terhadap tipe-tipe sumber daya pada semua proses, yaitu jika proses telah dialokasikan suatu tipe daya, proses hanya boleh meminta tipe sumber daya pada urutan berikutnya. Jadi ketika memang proses ini sudah dimatikan, yang akan berjalan itu yaitu proses berikutnya. Nah, seperti itu. Ini dapat dipahami lah orang rekan-rekan yang memang mendengarkan video ini. Oke, lanjut. Kita sekarang akan ke simulasi ya, simulasi proses deadlock tersebut. Oke, let's go. Dan terima kasih dari penjelasan dari saya yang barusan. Oke, kita lanjut ke prosesnya. Kita
clone dulu ya. Kita ke SPO US simulator. Nah, sini kita akan mengecek simulator yang akan kita jalankan nanti ya. Nah, dari sini kita perbesar dulu layarnya biar jelas. Kita ke compiler. Nah, di sini nanti kita akan masukkan program-program yang memang untuk program di sini sudah saya siapkan ya. Nah, di sini kita bisa langsung aja kita masukkan programnya ke source, yaitu ada load. Di sini kita ambil semua program. Yang pertama program 1, lanjut kita ambil lagi. Ini saya sudah membuatnya, membuat rumus-rumus yang memang nanti tinggal kita gunakan. Nah, lanjut yang ketiganya, yang tadi yang 4, kita pakai 4 rumus saja ya di sini. Nah, jadi dari program 1, 2, 3, 4 nanti ini ada beberapa rumus yang memang akan menjalankan beberapa sistem operasi yang telah kita rencanakan. Nah, namun di sini kita akan mengcompile satu persatu prosesnya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sistem deadlock tersebut, kita compile dulu satu-satu. Pertama program P dulu, dan ini langsung ke load in memory. Nah, ini udah masuk ya datanya. Kita ke compile lagi. Lanjut kita compile yang program nomor 2. Compile lagi. Kita load in memory, ini udah masuk. Selanjutnya kembali. Nah, selanjutnya yang program 3. Oke, program 3. Nah, oke, sudah. Kemudian lagi yang terakhir ya, program 4 kita compile lagi. Nah, oke, loading memory. Nah, di sini semua program telah kita masukkan, tinggal nanti kita akan lihat nih sistem deadlocknya apakah akan terjadi deadlock atau tidak ketika memang sistem-sistem kita jalankan secara bersamaan. Oke, kita ke iOS. Nah, di sini kita akan masukkan dulu ya. Kita masukkan program 1. Di sini ada terhalangnya oleh layar, itu ada create proses yang pertama dulu, kemudian kedua, 3, program 3, program 4 ya. Untuk pengamarannya. Kemudian di sini kita rubah dulu ke round robin ya. Kita masukkan fixnya 10. Nah, nanti kita akan masuk ke sini ya, ke view resource. Kemudian sekarang kita lihat dulu nih. Kita mulaikan dulu, namun di sini untuk pasnya kita perbesar saja, perbesar saja biar cepat. Nah, kita start nih. Kita start. Nah, ini adalah suatu proses yang sedang berjalan. Nah, suatu proses yang berjalan, kita diamkan dulu, kemudian kita lihat, kita view proses. Nah, bisa rekan-rekan lihat, ternyata dari proses yang kita jalankan itu terjadi deadlock ya. Bisa dilihat ya, ada tulisan warning, proses deadlock is detected ya, dan dalam artian bahwasanya deadlock tersebut terdeteksi ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara mencegahnya? Nih, ada suatu cara yang memang simple ya, simple. Untuk cara pertama, untuk R1 kita ke research. Nah, di research ya. Pertama warna kuning, yang memang warna kuning ini menuju ke perjalanannya sistem. Nah, lihat ketika memang sudah di research, nanti R2, R3 dan lain sebagainya itu akan kembali menuju warna hijau. Nah, untuk warna hijau yang artinya itu viable, berarti semua proses itu berjalan. Jadi memang itu bisa menjadi suatu daya untuk mencegah dari deadlock tersebut. Nah, kemudian kita close. Nah, sekarang kita coba nih proses yang selanjutnya. Kita ke program yang kedua ya. Kita program yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang ke-1 nih ya, 1, kemudian yang keempat. Nah, nanti kita lihat ketika ini dijalankan apakah akan sama seperti tadi atau tidak, karena setiap program yang kita masukkan itu akan sedikit berbeda ya. Nanti di mana kita mencegah deadlock tersebut. Ya, kita start ya. Rekan-rekan, kita start. Nah, di sini kita sudah start. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, view-nya apakah sama seperti tadi. Nah, ternyata memang sama. Karena setiap program yang kita masukkan, baik itu program 1, 2, 3, dan 4, ketika memang kita masukkan, itu akan tetap deadlock. Nah, caranya tadi ya, agar tidak terjadi deadlock, kita research dari semua program tadi. Nah, sekarang kita coba research yang program yang kedua, R2-nya ya. Kita research, menuju kuning, nanti kita lihat ya, oke udah hijau, R2-nya masih kemudian.
Nah, kita lanjut. Ini udah semuanya udah berjalan ya. Jadi deadlock tadi bisa kita sesuaikan yaitu dengan IPL tadi ya, dari beberapa proses yang kita jalankan. Nah, memang tahapan-tahapan yang telah saya jelaskan tadi di presentasi awal itu sangat bisa kita jalankan di proses ini. Namun dari cara yang saya gunakan itu berbeda. Itu adalah cara yang simpel ya, untuk cara simpelnya, karena memang di presentasi ini saya masih kurang memahami juga untuk menjalankan proses-proses tersebut, akan tetapi sedikit banyaknya saya bisa mengamalkan pengetahuan saya melalui statement-statement yang saya jelaskan tadi. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan ya. Kurang lebihnya mohon maaf karena memang di sini saya juga masih belajar ya. Jadi eh, semoga yang telah saya sampaikan dan telah saya jelaskan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang mendengarkan, dan juga bisa menjadi salah satu pengumpulan tugas ya, pengumpulan tugas di UTS sistem operasi ini, dan juga bisa menjadi ilmu bagi yang mendengarkan, terutama bagi saya yang mempelajarinya. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Thank you for your attention. And I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.